Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Amin dari PMT 6A, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat untuk pembelajaran daring, luring, dan tatap muka. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran daring. Di sini terdapat sekolah yaitu SMA, mata pelajaran matematika, materi pokok operasi matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks untuk kelas 11 semester ganjil, alokasi waktu untuk satu pertemuan. Di sini terdapat tujuan pembelajaran melalui model problem-based learning dengan dilandasi sikap disiplin, tanggung jawab, dan rasa percaya diri. Peserta didik dapat mengidentifikasi konsep dasar operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Peserta didik dapat menerapkan konsep dasar operasi matriks. Peserta didik dapat membuktikan sifat pada operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang keempat, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks sesuai kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran menggunakan media WhatsApp, Google Classroom, Telegram, dan media lainnya. Untuk alat atau bahan, laptop, handphone, tablet, dan lain-lain. Sumber belajar, buku guru dan siswa, bahan ajar LKPD, internet, atau sumber lain yang relevan. Pada bagian pendahuluan, di sini guru menyapa peserta didik dengan memberi salam dan memimpin doa melalui WhatsApp group atau media lainnya. Yang kedua, guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk mengisi presensi di Google Classroom. Yang ketiga, guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk membuka LKPD yang telah diberikan. Yang keempat, guru memberikan motivasi kepada peserta didik mengenai manfaat mempelajari materi pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya pada bagian kegiatan inti, di sini guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik menuliskan jawaban di kolom yang tersedia di LKPD. Yang ketiga, peserta didik mengamati, memahami kegiatan yang ada di LKPD. Yang keempat, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Yang kelima, guru membimbing peserta didik secara online untuk menentukan solusi terkait operasi penjumlahan dan pengurangan matriks melalui WhatsApp group. Yang keenam, peserta didik diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Yang ketujuh, perwakilan kelompok akan memposting hasil kerja kelompok LKPD mengenai materi operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang kedelapan, peserta didik atau perwakilan kelompok diberi kesempatan untuk menanggapi hasil kerja kelompok lain. Dan guru menanggapi hasil kerja setiap kelompok terkait materi operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang kesembilan, peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan dan bertanya terkait kesulitan dalam pengerjaan LKPD. Yang kesepuluh, peserta didik menyelesaikan beberapa soal terkait materi operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, serta sifat-sifat matriks secara individu untuk mengetahui seberapa pemahaman peserta didik. Yang ke-11, guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan ini terkait materi operasi penjumlahan dan pengurangan matriks melalui Google Classroom. Selanjutnya, di bagian penutup, guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar. Yang kedua, guru menginformasikan materi pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya dan berdoa. Selanjutnya untuk penilaian atau assignment. Penilaian dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan berupa tes tulis, penilaian portofolio untuk nilai keterampilan. Di sini saya lampirkan lampiran penilaian. Pertama, penilaian sikap. Di sini yang dinilai yaitu disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Dan terdapat keterangan untuk skornya. Untuk 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Di sini penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis. Bentuk instrumennya yaitu uraian. Diberikan soal dan pada setiap jawaban akan terdapat skor masing-masing. Untuk mencari nilai yaitu skor yang dicapai per skor total kali 100. Selanjutnya untuk penilaian portofolio, dinilai kerapian tugas, kelengkapan, ketepatan waktu pengumpulan, ketepatan pengerjaan. Dan terdapat keterangan mengenai skor masing-masing. Selanjutnya saya lampirkan lembar kerja peserta didik. Di sini di lembar kerja peserta didik terdapat beberapa kegiatan dan permasalahan yang nantinya akan peserta didik kerjakan. Dan untuk akhir pembelajaran, peserta didik diminta untuk menyimpulkan materi hari ini.
Selanjutnya untuk rencana pelaksanaan pembelajaran luring. Untuk pembelajaran luring ini hampir sama seperti daring, yang membedakan hanya di kegiatan pembelajarannya. Pada bagian pendahuluan, di sini peserta didik atau wali murid melakukan home visit atau school visit untuk mengambil LKPD. Yang kedua, guru menyapa peserta didik atau wali murid dan menanyai kabar. Yang ketiga, guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk selalu semangat belajar di rumah. Untuk bagian kegiatan inti, di sini peserta didik mengamati memahami kegiatan yang di LKPD. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok belajar dengan jarak rumah yang dekat. Yang ketiga, guru akan melakukan home visit ke setiap kelompok untuk mengecek dan membimbing kerja peserta didik dalam menentukan solusi terkait operasi matriks. Yang keempat, peserta didik diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Yang kelima, peserta didik mengunjungi guru untuk mengumpulkan hasil kerja yang telah dikerjakan di LKPD secara individu. Yang keenam, peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan dan bertanya terkait kesulitan dalam pengerjaan LKPD. Untuk bagian penutup, guru menginformasikan materi pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Selanjutnya ada penilaian asemen. Untuk penilaiannya hampir sama seperti pembelajaran daring. Dan LKPD-nya juga sama seperti pembelajaran daring. Selanjutnya untuk rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Hampir sama juga seperti luring daring, yang membedakan di kegiatan pembelajaran. Pada bagian pendahuluan, guru menyapa peserta didik dengan memberi salam dan memimpin doa. Guru mengecek kehadiran peserta didik. Guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk membuka LKPD. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik mengenai manfaat untuk mempelajari materi pada pertemuan kali ini. Pada bagian kegiatan inti, hampir sama seperti pembelajaran daring. Selanjutnya di bagian penutup, guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar, guru menginformasikan materi pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya dan berdoa. Untuk penilaiannya juga sama seperti luring dan daring, dan juga LKPD-nya juga sama seperti luring dan daring. Sekian penjelasan saya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran daring, luring, dan tatap muka. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.